Sesosok makhluk mengerikan bergelantungan di atas plafon sambil menumpahkan air liurnya tepat mengenai makanan para pengunjung rumah makan itu. Tetapi mereka semua justru semakin lahap, dan itu adalah jin penglaris. Pria ini adalah pemilik warung itu. Ia curiga dengan pria berbaju hitam ini hanya duduk saja. Lantas pemilik warung itu mendekatinya dan memberikan beberapa uang kepada pria itu. Pria itu kemudian mengembalikan uangnya dan bertanya kenapa ia menggunakan penglaris untuk membuat warungnya ramai. Lalu pemilik warung ini pun marah saat ia menutup warungnya. Sebelum pergi, ia memercikan air yang sudah dijampi-jampi membentuk lambang jin, lalu kembali menyiramkan air itu hingga ke jalan. Ternyata pria berbaju hitam itu masih mengawasinya. Ia lalu mendekati pria dan menyerangnya. Mereka pun kemudian berkelahi. Akhirnya pria berbaju hitam itu berhasil melumpuhkan pemilik warung. Pria itu kemudian membacakan doa seperti sedang ruqyah, membuat pemilik warung itu tersungkur tak berdaya. Setelah itu tampak ilmu-ilmu penglaris itu pun luntur. Sebelum pergi, pria ini pun berpesan jangan berhenti untuk berdoa. Sesosok makhluk mengerikan berdiri di pinggir jalan. Tak lama kemudian datanglah dua orang pria turun dari mobil. Saat mereka hendak masuk ke rumah makan, makhluk mengerikan itu menghalangi niat mereka. Mereka berdua pun lantas mengurungkan niatnya, lalu kembali ke mobil dan pergi. Makhluk mengerikan itu terus berdiri di sana. Seorang pria berbaju hitam ini lalu membacakan doa, lalu kemudian makhluk itu pun menghilang. Setelah itu orang-orang berdatangan untuk memesan makanan di warung itu, dan pria ini pun lalu pergi. Sementara pemilik warung itu pun merasa sangat senang. Di lain tempat, ada sebuah rumah makan yang sangat sepi, dan makanan yang ia jual cepat sekali basi. Kedua suami istri itu pun saling menyalahkan. Lalu pria berbaju hitam pun muncul di sana. Ia memesan segelas air putih. Lalu pria ini pun mengatakan warung itu pun terkena guna-guna. Tetapi pemilik warung itu tidak percaya dan marah. Pria ini lantas pergi meninggalkan warung itu. Sementara mereka masih bertengkar. Sembari berjalan, pria itu pun mendoakan warung mereka. Seorang dukun sedang mengikat kain berwarna kuning dengan sebuah tali berwarna merah. Dukun ini sedang membuat buhul atas permintaan pria botak. Ternyata pria botak ini sedang menyukai seorang wanita, padahal ia sudah mempunyai anak dan istri. Pernah di suatu ketika, pria ini mencegat wanita itu saat ia pulang bekerja, tetapi wanita ini menolaknya. Hal itu membuat pria botak ini sakit hati, lalu pergi ke dukun untuk mengguna-gunainya. Dukun berambut panjang ini adalah orang satu-satunya terhebat di kampungnya. Karena belum puas, pria botak ini mencoba untuk melamar wanita itu. Tetapi lagi-lagi wanita itu menolaknya dengan keras dan mengatakan bahwa ia sudah memiliki calon suami. Kali ini pria botak itu benar-benar sangat marah. Suatu ketika saat wanita ini sedang bekerja, tiba-tiba ia merasa gelisah. Ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Teman-temannya pun segera datang untuk menolong. Lalu wanita itu menyuruh temannya agar memanggilkan kekasihnya. Kemudian datanglah 3 orang pria yang dimintai datang oleh kekasih wanita itu. Tak lama kemudian kakak kandung wanita itu pun datang dan langsung mencari adiknya. Mereka lantas menemui wanita itu. Kemudian pria ini memegang kepala adiknya dan membacakan doa-doa. Tampak wanita ini terus merintih dan hingga ia tertawa.
seorang wanita berjalan merangkak menuruni anak tangga. Ia bertingkah tidak selayaknya seperti manusia. Orang-orang ini terus mengikutinya. Ternyata wanita yang sedang kerasukan itu akan membawa mereka ke tempat di mana buhul itu ditanam. Wanita itu terus merangkak hingga keluar rumah, dan mereka semua yang masih mengikutinya. Saat sudah dekat dengan buhul itu, wanita ini mengerang semakin keras. Dan ternyata di bawah pohon besar inilah wanita itu berhenti. Lalu kemudian pria ini menggali tanah di bawah pohon itu, dan ditemukanlah bungkusan kain berwarna kuning. Pria itu kemudian membacakan doa-doa dan mematahkan buhul itu, membuat wanita ini pun tak sadarkan diri. Sepulang dari sana, kekasih wanita itu pun tiba-tiba berubah. Ia tidak bisa menerima wanita itu lagi. Ia tidak mau jika esok terjadi hal yang seperti itu. Lalu ia pun berpamitan pergi, meninggalkan rumah itu. Atas semua kejadian ini, kakak kandung wanita ini pun kesal dan akan mencari siapa yang mengguna-gunai adiknya. Pria ini sedang melakukan ritual menjampi-jampi sebuah buhul untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Saat sedang tertidur, pria botak ini tiba-tiba gelisah. Ia kemudian melihat ke arah kaca. Tampak bintik-bintik di area mukanya, membuatnya semakin gelisah. Setelah itu, beberapa rambutnya pun rontok, membuatnya semakin botak. Pria ini kemudian kembali memberikan serangan yang membuat bintik di tubuh pria ini tambah membesar. Tak hanya wajahnya, seluruh tubuhnya pun bentol-bentol. Pria ini kembali memberikan serangan ketiga yang membuat bentol-bentol di tubuh pria ini pun pecah. Pria ini pun berteriak kesakitan. Melihat itu, istrinya pun merasa kasihan. Ia pun pergi ke tempat dukun berambut panjang untuk meminta bantuan, dan ternyata justru dukun itu sudah tewas. Mereka kemudian mendatangi wanita yang telah disantetnya. Pria ini pun akhirnya meminta maaf kepada wanita itu, dan akhirnya laki-laki ini mengetahui siapa yang telah mengganggu adiknya. Ia lantas menyuruh adiknya masuk ke dalam mobil, tetapi istri pria itu pun berlutut. Mereka kemudian pergi tanpa menghiraukan suami istri itu, meskipun istrinya terus meminta tolong agar memaafkan suaminya. Meninggalkan pria itu dalam kesakitan.